Jadi setelah kita sudah segar tadi, mungkin sudah makan siang, kemudian kita tebak-tebakan, sekarang coba kita, buka, ini cek di, situs Have I Been Pwned. Coba, dibuka. Jadi, ini saya share screen dulu sebentar ya. Kita kita siapkan email kita ya, kita siapkan email kita. Nah, kita masukkan ke situs Have I Been Found, itu ada di chat ya, sudah saya share di chat linknya. Silahkan Bapak Ibu, membuka di chat link ini, kemudian cek, email kita ya. Kita ketik di sini mungkin karena saya pakai email kantor, paling sering ya pakai email kantor untuk urusan kantor. Nah, kita bisa lihat apakah sudah pernah ini, dibuka oleh orang. Nah, ini, email kantor tuh, penting ya, itu banyak data-data rahasia organisasi itu. Saya barusan cek email Iya. pribadi, ternyata ada 1 kali di-found. Nah, betul, sama saya juga ya. Saya juga, tidak bebas dari para hacker ya, ada 3 kali coba. Dan 1 page ya, subscribe to sensitive breaches ya. Jadi Bapak Ibu bisa, buka di situs, kemudian masukkan email Bapak Ibu, kemudian cek apakah kita, ini ya, jadi kita pernah dan ternyata saya masukin email saya memang korban juga. Saya korban di sini, korban bagi pihak-pihak yang mencoba meretas data saya lewat email ya, lewat email. Nih, saya sering ada yang mau buka, ada yang nah ini seringnya iya, Pak Mas Haryono, emang seperti itu ya. Jadi hacker itu ada di seluruh dunia, ada di Indonesia ada, di Rusia ada, di India juga ada, ya. Nih, dari sini ternyata yang coba ngebuka itu dari CTOD ini, dia, tahun 2020, aduh tahun kemarin ya ketahuan nih, dia coba nge-hack tahun kemarin dan di sini ada email dan password yang sudah diambil oleh mereka, ya. Ini ya yang dia hack data email dan password kita. Kemudian jadi ini saya buka-bukaan juga ya, saya jadi korban di sini tahun kemarin, juga Januari 2019 dan juga, waktu Tokopedia ya, waktu Tokopedia kena ini hack, saya juga kena karena saya suka belanja di Tokopedia. Yang diambil apa ya, Sama yang Bu, Tokopedia kena juga Bu. waduh, iya banyak korban Tokopedia di sini ya. Ada lagi Iya Bu. korban yang ini hack ada lagi yang di-hack seperti saya, ada lagi. Siapa ya saja yang sudah jadi korban di sini emailnya. Jadi apa yang dia ambil, tanggal lahir ya, tanggal lahir, dia ambil alamat email, terus jenis kelamin, nama, dan password, ya itu. Ya, jadi apa yang harus kita lakukan? Nah, ini yang akan kita bahas. Kita udah pernah di-hack, jadi apa yang bisa kita lakukan untuk memperkuat ya diri agar tidak di-hack lagi di tahun ini 2021 karena di 2020 udah sempat di-hack. Alhamdulillah belum nih. Oh, Ibu hebat, Bu Teti hebat. Wow, hebat, powerful berarti Bu. Mungkin Ya. nggak Jadi ada, Bu, belum dilihat keuntungannya kalau nge-hack saya nih. Aduh, Ibu. ini bisa dipakai buat ini Bu, alamat medsos juga Bu. Ini sebentar ya, ini kayaknya, lebih Hanya ke email. email ya, email address. Terus ada satu lagi yang bisa pakai kata kata data ya, bukan kata data, sebentar. Ada satu situs lagi periksadata.com, Kak, cobain. Data.com. Iya, periksadata.com. Soalnya ini Bu, Heeh. pernah kejadian mungkin lewat medsos ya. Jadi membobol data saya, dia kemudian pakai untuk ke teman saya menawarkan kendaraan. Nah, ternyata saya karena saya Iya. punya kenalan penakan di Cyber Patrol di Mhm. Cyber Police, Iya. ternyata ketika ditelusuri itu pelakunya di penjara di Lampung gitu. Aduh, Jadi di penjara iya, masih sempat
Ibu juga ya pelaku Iya, iya Bu, penjara ada saya minta ponakan nih tolong di tracing kemana nih pelaku Heeh. ini di mana gitu. Untung teman saya nggak kejadian transfer uangnya gitu. Nah, itu ya sama ya, itu banyak sekali kejadian-kejadian yang dialami dia mengambil identitas kita, kemudian meminta kenalan kita untuk mentransfer sejumlah uang ya, seperti itu. Itu banyak sekali kejadian dan mungkin saja Bapak itu bisa juga bermula dari email yang terhubung dengan medsos tersebut mungkin. Ya bisa saja dari situ dia masuk. Karena kalau sekali password kita udah diretas dan password kita sama, email, kemudian, password sosial media sama, itu dia bisa membuka banyak sekali data-data kita, ya. Jadi bisa, seperti itu. Nah, itu nanti bisa dicoba diperiksa, data.com. Nah, bagaimana caranya kalau kita pernah diretas ataupun bagaimana sampai agar kita tidak diretas. Kita mulai dari hal yang simpel dulu, yang sederhana dan kita langsung bisa, praktekkan ya. Yang penting kan, seperti itu, yang langsung kita bisa praktekkan. Sebentar. Nah ini. Nah ini di sesi 2 saya akan, lebih masuk ke materi, seperti itu ya, materi itu. Nah ini, nah nah ini ada sedikit tanya jawab dulu ya Bapak Ibu. Nah apabila A adalah seorang ibu rumah tangga dan dia punya ponsel Android, apakah Ibu A memiliki resiko siber? Bisa langsung dijawab Bapak Iya, Ibu? Ya iya. betul. Bisa. Ya bisa, betul. Ya, selama dia memiliki gawai, dia mengalami resiko untuk terkena serangan siber. Kemudian, apakah orang awam non-IT bisa melakukan serangan siber? Bisa. Bisa. Bisa, karena bisa belajar online Bisa. tutorialnya ya. Bisa. Orang awam bisa. Bahkan katanya anak SMP yang belajar tutorial menghack itu bisa masuk ke situs kejaksaan ya dan membobolnya. Dan ketahuan oleh pihak Kejaksaan RI ya, RI. Itu anak SMP ya, dia hanya akhirnya dia dilepaskan, tidak masuk penjara, tapi dia, sempat katanya menjual data-data kejaksaan di, web gelap. Ya, jadi SMP bayangkan ya, jadi ini banyak sekali yang sudah, punya, kemampuan ya dari, belajar, secara mandiri. Nah, ini kita coba belajar membuat kata sandi yang sulit dibobol Bapak Ibu. Ya, satu itu karena hacker itu bisa masuk, dia kata sandi kita kurang kuat. Dan cara mengetahui bagaimana kita membuat yang kuat dan apa yang harus kita lakukan ini yang akan saya sampaikan. Juga cara mencegah phishing yang tadi WA, pesan-pesan di WA yang penuh penipuan dan malware ya. Pasti itu kita belajar, yang pertama itu kata sandi dulu. Password yang kuat itu lebih dari sekedar kata-kata sederhana ya. Karena itu kumpulan karakter yang jadi identitas kita, kunci ya ibaratnya password itu kunci untuk pintu digital kita. Dan ini kalau dia penjahat siber itu dia coba membuka kunci itu dengan membuat kunci palsu ya, kunci ganda. Dan kata sandi ya itu kita harus buat yang tepat. Kan sekarang mereka sangat mudah membobol dengan ponsel dan laptop murah pun mereka bisa, membobol ya akun kita. Nah ini ada hasil penelitian yang dilakukan di tahun lalu. Ini, namanya Pak Teguh Aprianto. Dia menemukan dia Ethical Hacker Indonesia ya, dia peneliti ya. Dia peneliti keamanan siber Ethical Hacker Indonesia, Pak Teguh Aprianto, dia membuka 13 miliar data password sedunia ya. Kemudian dia teliti, dia membobol tapi bobol tujuannya untuk penelitian Bapak Ibu. Jadi dia menemukan fakta unik tentang orang Indonesia ya. Dan fakta uniknya adalah sebanyak 181.727 password adalah kata bismillah. Lalu sebanyak 76.142 sandi lainnya adalah rahasia.
Nah, sekarang saya tanya Bapak Ibu, ada nggak yang password-nya salah satu dari kata tersebut? Ada yang katanya rahasia password-nya? Ada nggak? Ternyata banyak itu favorit Bapak Ibu, favorit di Indonesia. 2 kata itu jadi favorit pengguna internet Indonesia. Jadi resmi sudah selain nama ya, nama anak, variasi kunci password itu masalah bagi orang Indonesia. Karena kita sebenarnya nggak mau ribet ya, yang gampang-gampang aja nama anak-anak kita, nama orang tua kandung misalnya. Tanggal Ya. lahir juga Bu biasanya. Ya, tanggal Tanggal lahir. lahir. Terus kalimat rahasia ya, kalimat kata rahasia yang mudah-mudah aja sih itu. Tapi itu mudah diretas ya. Dan Kalau foto gimana Bu Ayu? ya Foto gambar. apa? Kalau foto itu bisa diretas nggak? Bisa diambil foto kita. Foto kita bisa diambil, tapi harus diambil dari akun kita. Bisa diambil. Video bisa. Semua data kita tuh bisa diambil manakala ada di sosmed, ada di online, dan manakala itu masuk gitu. Ya, jadi bisa Biasanya di cloning Bu, biasanya di cloning Iya. itu. Ya, biasanya Iya. di cloning ada website-nya kan. Jadi hati-hati kalau HP itu jangan dikasih dengan orang lah. Bisa bahaya. Iya, Ya. bisa di-cloning data kita ya yang ada di gawai kita seperti itu. Jadi hati-hati. Dan orang itu tidak harus jelas ada di depan kita loh. Bisa jadi orang itu meretasnya dari luar negeri ya, seperti dengan cara kayak tadi masuk lewat email kita dan sehingga bisa masuk ke sosial media kita. Nah, ini juga peneliti siber itu menemukan 8.888 orang menggunakan kata alhamdulillah sebagai password. Ya, jadi paling banyak. Jadi Pak Teguh ini menemukan tadi kata-kata yang paling sering digunakan di Indonesia sebagai password. Dan ini berbahaya karena apa? Karena jadi mudah diretas oleh orang jahat. Jadi ini yang paling banyak password digunakan di Indonesia, kata-kata bismillah, rahasia, alhamdulillah, tanggal lahir ya, tadi Mas Dubi bilang, ulang tahun, nama anak, alamat, ya, ini paling sering digunakan sebagai password. Nah, karena memang ini yang paling mudah untuk kita ingat. Nah, gimana caranya agar kita bikin password yang tidak gampang untuk diretas ya, email kita dan akun lain kita. Ya, caranya sebentar ini. Ya, kita harus hati-hati karena kalau enggak ada namanya serangan brutal. Jadi dia menggunakan teknologi untuk otomatis masuk ya, memasukkan password dengan segala kemungkinan. Jadi dia pakai software atau dia punya hackbot ya, robot yang bisa ngehack masuk ke akun-akun kita. Dia mencari kata kunci. Karena dia sifatnya artificial intelligence yang bisa menginikan ribuan atau jutaan password itu ini bahaya. Nah, kemudian kedua ada serangan kamus. Tadi serangan kamus itu lebih manual. Jadi si hacker mencoba-coba kata sandi yang paling umum digunakan atau password yang paling umum digunakan di Indonesia. Kayak rahasia 1 2 3 4 5 6. Ada yang passwordnya ini 1 2 3 4 5 6. Nah, itu paling banyak digunakan. Kemudian pengisian kredensial, begitu satu akun dibobol, ya mungkin tadi Pak Kun ada satu akun yang dibobol, dia coba masuk ke akun lain yang mungkin pakai nama yang atau kata sandi yang sama, seperti itu. Kemudian pesan phishing yakni ubah kata sandi sekarang, ini juga biasanya suka dapat email, ubah kata sandi Anda sekarang lewat link ini. Itu sebenarnya phishing juga. Ya, artinya upaya penipuan untuk meretas kita. Jadi hati-hati. Ya, oke. Nah, bagaimana bisa diretas? Biasanya ada namanya rekayasa sosial yang tadi yang kata Mas Dubi, kalau misalnya handphone kita titipkan ke orang lain, itu datanya bisa di-copy, bisa di-cloning datanya. Itu rekayasa sosial masuknya ke situ. Kemudian bisa menebak secara manual informasi pribadi karena tahu nama anak,
tanggal lahir anak, tanggal lahir kita. Jadi dia manual. Atau mengintip di balik bahu. Nah, ini siapa yang udah pernah kalau belanja ke Indomaret ada mesin PIN atau ada ATM di sana, kita baiknya tutup tangan kita ya, agar CCTV ya, CCTV tidak merekam ya, tidak merekam PIN kita. Karena yang nonton CCTV itu bisa jadi bukan yang orang Indomaret atau Alfamart, tapi bisa jadi hacker yang meretas melalui CCTV. Juga tentang penyadapan ya, kata sandi dapat disadap melalui jaringan. Jadi banyak cara untuk meretas masuk ke akun kita ya, banyak cara dan memperoleh kata sandi kita. Nah, jadi apa yang harus kita lakukan ya? Nah, ini kita bisa membuat kata sandi yang kuat. Ya, seperti ini ya, coba. Ya, seperti ini. Usahakan jangan menggunakan informasi pribadi untuk kata sandi seperti nama hewan peliharaan, informasi di akun media sosial Anda ya, gitu. Jadi yang kuat itu Bapak Ibu adalah kata sandi yang cukup panjang dan rumit nih ya. Jadi alay ya Bu, Bapak Ibu ini bahas alay ya. Bagaimana? Maaf. Bagaimana menurut Bapak Ibu kata sandinya ada yang seperti ini? Adakah yang seperti ini Bapak Ibu kata sandinya? Susah dihafal Bu Ayu. Pusing sendiri nanti. Harusnya kayak gitulah Ibu. Biar Iya, kuat. iya. Ada huruf besar, ada Iya, nomor, ada ininya kan. iya Agar betul. kuat itu. Jadi di sini kita melihatnya ada 3 ya. Ada tiga fitur ya, ada 3 fitur. Yang pertama di sini ada angka, kemudian ada huruf besar kecil, kemudian ada simbol. Nah, ada simbol di sini. Nah, 3 fitur ini merupakan kunci untuk memperkuat kata sandi. Jadi kalau ini ya kita harus alay ya, kita harus agak alay ya. Jadi sakitnya tuh di sini, tapi jangan sampai karena saya memberitahu kata sandi yang kuat, semua rubah kata sandinya jadi sakitnya tuh di sini ya, jadi kayak begini. Jadi jangan ya. Jadi jangan, ini hanya contoh ya. Ini hanya contoh, usahakan ada 3 tadi ya, ada 3 ya, ada 3. Ada huruf, ada angka, ada simbol, ada variasi huruf besar dan kecil. Ini akan menyulitkan hacker. Ya, paling nggak kita coba yang sederhana seperti itu. Jangan gunakan tanggal ulang tahun atau hari jadi sebagai PIN atau kata sandi Anda karena ini gampang diretas nanti. Dan jangan gunakan satu password untuk semua akun. Jangan, karena ini sangat memudahkan pembobol untuk masuk ke akun-akun kita yang lain. Jadi usahakan beda. Tapi kalau kayak gini bagaimana menghafalnya ya? Tadi kata Pak Agus, wah ini saya gampang lupa, ini susah dihafal. Ya, jadi ada software khusus ya seperti itu untuk mengingatkan kata Saya sandi. juga gitu. Iya ya, sulit kita mengingat ya Bu. Tapi sekarang ada alat bantunya, Ibu, ada aplikasinya yang membantu kita membuat password yang susah diretas plus mengingatkan password itu ke kita. Jadi ada aplikasinya Bu, jadi Bapak, Ibu nggak usah khawatir. Jadi ada aplikasi yang mengelola kata sandi. Ya, saking ininya ya, saking sekarang banyak kita punya akun, kita bingung setiap akun punya kata sandi yang berbeda, akhirnya kita susah hafal, kita bisa menggunakan aplikasi itu. Nah, ini kita bingung tidak perlu kita masuk ke toolkit GC Cyber secara gratis. Di situ nanti ada platform seperti ini, ada tutorialnya juga ya. Tadi Pak An bilang, ini kan langkah-langkah teknis banget kalau ada yang lupa gimana? Tinggal masuk ke tadi ya pelatihan saya, kemudian masuk ke sini ada tutorialnya Bapak Ibu, gimana membuat kata sandi dan tidak lupa dan ada apps yang membantu ya, bisa masuk ke sini. Ya, jadi ada tutorialnya di sini dan ada apps-nya juga, aplikasinya di sini. Nah, ini bagaimana membuat kata sandi yang kuat ya. Nah, ini mungkin sebentar. Ini bisa menggunakan password auditor untuk memindai
aktif direktori Anda dan mengidentifikasi dulu kerentanan terkait kata sandi. Jadi kalau kata sandi kita rentan, apps ini akan membantu untuk mendeteksi apakah kata sandi kita rentan tidak untuk dihack. Ya, jadi pada aplikasinya yaitu Backup Password Auditor. Ya, nanti bisa di-download, tapi masuk ke Mikro Mentor yang pelatihan saya toolkit ya, GC Toolkit. Ini ada di situ. Kemudian yang gratis ini apakah saya telah di-PON? Nah, ini Pak Aan tadi baru masuk. Silakan Pak Aan cek apakah emailnya pernah diretas atau belum ya, dengan menggunakan aplikasi HTTPS fibinpound ya .com. Nanti masuk email Bapak di situ dan dicek. Ya, bisa dicek. Apakah pernah di Ya Bu, ini lagi OTW ke Kerawang jadi. Oh, iya ya Nggak bisa nggak apa-apa. Iya ya nggak apa-apa, nanti ya kalau udah memungkinkan bisa dicek apa pernah dihack atau belum. Seperti itu. Iya, iya. Ya, hati-hati. Iya, iya. Makasih Bu. Ayo. Ya, sama-sama. Ya, jadi ini buat ngecek apakah alat ini melihat apakah kata sandi kita sudah pernah dibobol atau tidak. Dan bila sudah, kita harus segera merubahnya menjadi kata sandi yang kuat. Ini untuk periksa data ya. Di sini https periksadata.com ya. Bisa dicoba selain have I been on untuk melihat akun kita apakah pernah diretas atau belum ya. Jadi apabila Bapak Ibu mau nyobain yang periksadata.com, silahkan mau mencoba yang periksadata.com. Nanti ada produk-produk yang jadi penekanan dalam hal seni dan sastra. Mute ya. Oke. Nah, ini Bu Heni yang bergabung. Ini bisa dicek apakah pernah diretas atau tidak datanya Ibu dengan masuk ke haveibeenpon.com, kemudian memasukkan email Ibu di sini atau ke periksadata.com dan masukkan email Ibu di situ. Dan akan dilihat apakah pernah diretas atau belum. Jika pernah, maka harus diperbaharui password-nya dengan password yang lebih kuat. Ya, seperti itu. Ya, jadi ini kalau yang periksadata.com tampilannya akan seperti ini. Ya. Ini ya. Jadi ini langkah-langkahnya ya. Langkah-langkahnya jika data kamu bocor dan menjadi korban, kita harus ganti password. Kemudian yang kedua, kita aktifkan verifikasi 2 langkah ya. Aktivasi 2 langkah itu lebih aman dengan menggunakan apps namanya Authenticator apps ya daripada SMS. Autentikasi dengan SMS sekarang rawan untuk dihack ya. Jadi sekali lagi autentifikasi dengan SMS rawan dihack, maka kita gunakan apps Authenticator app. Kemudian jika merasa kesulitan mengingat banyak sekali password ya, kita bisa menggunakan password manager ya, app lagi untuk menyimpan banyak password. Apps ini bisa kita peroleh di GCA Toolkit secara gratis juga ya. Oke, next. Nah, ini atau kita banyak sekali akun sosial media, kita bisa menggunakan di operating system kita apps namanya LastPass. Nah, LastPass ini bisa kita download, kemudian alat ini membantu menghasilkan kata sandi yang kuat karena kita kadang kehabisan kehabisan inspirasi buat bikin kata sandi yang kuat seperti itu. Jadi kita mengelola dan menyimpan semua kata sandi bisa di LastPass ini. Dia alat untuk menghasilkan kata sandi yang kuat plus dia tempat menyimpan kata sandi. Jadi ini apps-nya. Jadi banyak apps yang saya perkenalkan di sini untuk membantu kita mengelola kata sandi kita dan membuat kata sandi kita menjadi lebih baik. Seperti itu. Nah, ini satu lagi. Oke, nah ini kita bisa lakukan. Tadi kita sudah sempat lakukan ya. Cek surat email Anda. Kemudian kunjungi laman dan dapatkan itu aplikasi LastPass tadi ya. Aplikasi setelah kita cek, kita gunakan aplikasi LastPass. Nanti kita bisa praktekkan setelah acara ini diakhiri. Nah, ini
ya tadi tentang kata sandi, kita buat kata sandi yang kuat, tapi tambahan kita baiknya menggunakan autentifikasi 2 faktor. Apa itu? Ini menambah perlindungan pada saat kita masuk ke akun tertentu. Jadi kata sandinya kuat, kemudian kita perlu kita perlu memiliki authenticator ini ya. Jadi misalnya serta apa yang perlu Anda miliki token apa Google Authenticator, Microsoft Authenticator, kode verifikasi dikirim ke ponsel Anda, sidik jari atau wajah biometrik. Tapi sekarang yang jauh lebih menyulitkan ya, jauh lebih menyulitkan bagi hacker kalau ini umum ya, ini yang lewat SMS sekarang itu yang rentan dihack. Tapi kalau yang ini jauh lebih susah untuk dihack dengan menggunakan 2FA. Jadi ini metode keamanan tambahan untuk masuk ke akun kita. Sehingga menyulitkan penyerang. Tapi tetap hati-hati ya di sini. Jangan sembarangan memberikan kode OTP ya. Nah ini. Ya, metode OTP terbaik adalah menggunakan aplikasi authenticator jika tersedia. Ini metode terbaik. Jadi yang ini ya, yang kode voucher ini, yang OTP ini yang jadi penipuan sekarang. Nah ini, ya Pak, autentikasi 2 faktor ini biasanya kita lakukan pada saat kita belanja ya, belanja online. Nah ini kasus pembobolan akun di Aku-Laku tanpa OTP. Ternyata akun ini tidak punya OTP sehingga dia membuat orang lain susah ya kayak ini. Ini kisah nyata terjadi tahun 2020. Ya, pada saat hari ini saya berniat membayar cicilan saya di akun Aku-Laku, tapi setelah mau masuk akun tidak bisa dan ternyata ini bahwa HP saya sudah diganti dan limit saya sudah habis. Jadi uangnya sudah habis dan saya disuruh mencicil transaksi yang bukan saya gunakan ya, hati-hati. Padahal saya tidak pernah telat membayar cicilan ya, saya juga tidak akan membayarnya kadang bukan saya yang melakukannya. Nah ini ya, ini ada akun yang ternyata dia mungkin ada pinjaman online dan itu dia tidak ada autentifikasi 2 faktor. Berbahaya karena dibobol dan yang membobol itu mengambil uang nasabah ya, uang nasabah pinjaman di sini. Seperti itu. Ya, jadi ini bisa tambahan apps-nya apa? Kalau kita menggunakan Microsoft Operating System bisa menggunakan Microsoft Authenticator. Kemudian kalau kita ada Google, kita gunakan Google Authenticator atau kita gunakan aktifkan 2FA untuk akun dengan apps ini. Jadi ada banyak pilihan disesuaikan dengan masing-masing sistem operasi. Ya, jadi selain pertama kita harus membuat password yang kuat, kedua autentifikasi 2 faktor ya. Autentifikasi 2 faktor. Jadi pasang aplikasi ini. Ada Google, ada Microsoft, ada Duo, Mobile ya, dan gratis di Toolkit GCA untuk usaha kecil via micromentor.org. Jadi memang banyak apps-nya ya. Iya, memang bagaimana ya, karena sekarang sudah sesuai perkembangan zaman ya. Ada apps untuk menghack, ada apps untuk mengobati gitu ya, kayak gitu ya. Jadi apps itu memang hanya alat melindungi dan alat yang tadi untuk menyerang. Dan 2FA ini bisa diaktifkan untuk akun email dan media sosial atau WhatsApp. Jadi Pak Kun kalau punya media sosial bisa pakai aktif 2FA untuk menjamin agar tidak dihack lagi. Gitu. Nah, itu nanti kalau bisa kita lanjut dulu ya, biar disampaikan. Tapi dari sini ada pertanyaan dulu sebelum kita lanjut ke phishing dan malware, silahkan. Bu Ayu. Apakah ada pertanyaan? Ya, silahkan. Mau nyampain ini aja, informasi aja. Silahkan sharing. WhatsApp
ya WhatsApp. WhatsApp salah satu ini aplikasi yang paling mudah sebenarnya di cloning. Iya. Kalau bisa, kalau yang punya WhatsApp gitu Bu ya, lebih baik dikunci. Ada PIN-nya ya? Ya, Ada lebih baik PIN-nya. dikunci. Jadi orang nggak bisa masuk ke WhatsApp-nya, nggak bisa baca pesannya juga kan. Karena untuk cloning WhatsApp itu setahu aku terakhir itu aku lihat sangat cepat Bu. Begitu. Kurang dari 1 menit udah bisa cloning itu Waduh, WhatsApp. kurang dari Ya. 1 menit. Itu bisa dijelaskan nggak, Mas Nubi? Seperti apa contohnya? Jadi kan Proses cloningnya. proses cloningnya sebenarnya dia itu masuk di pengaturan WhatsApp itu kan. Dia kayak scan barcode dari pengaturan WhatsApp itu. Nanti tercloning dah ke website gitu. Makanya website itu bisa mengintai lah, melihat apa aktivitas yang dilakukan di WhatsApp itu kan. Iya, spyware ya, lebih ke spyware nih ya pakai. Apalagi internetnya kan aktif terus misalnya kan, dia bisa mantau terus lah. Iya, betul. Jadi ada memang tracking system ya, ada tracking system yang memantau, kemudian begitu ada WhatsApp, dia cloning data di WhatsApp kita ya. Dan kalau kita misalnya punya PIN atau punya kunci, baiknya kita mengunci ya agar tidak bisa di-cloning. Nah, mungkin autentifikasi ini bagian dari kunci tersebut. Jadi selain password-nya ada juga tambahan kunci ini. Ibaratnya autentifikasi 2FA ini kayak gemboknya ya, gemboknya tidak 1 ya, tapi ada 2 seperti itu. Jadi kita bicara gembok di dunia maya ya, jadi tidak Iya, terlihat, benar. tapi ada aplikasinya ya, gemboknya tidak terlihat tapi ada aplikasinya, dan itu aplikasinya aplikasi 2FA tadi. Gitu ya. Jadi nanti Bapak Ibu silakan dicoba di platform ya, dan di gawai Bapak Ibu nanti juga untuk di laptop atau di desktop menggunakan operating system yang tadi kalau pakai Microsoft, dia pakai Microsoft Authenticator gitu. Ya, jadi sesuaikan dengan ini kita. Makasih ya Mas Nubi sharing-nya. Iya, Makasih. sama-sama Bu Ayu. Soalnya pernah nyoba sih. Ya bagus lah, harus nyoba. Iya, Masa pernah. ya harus nyoba kita. Jadi kita harus kreatif nyoba, karena nanti masa hacker aja yang nyoba macam-macam cara, kita juga harus coba macam-macam cara. Ya, benar. Nah, ini kita belajar tentang phishing tadi. Phishing itu lewat WA itu banyak sekali ya pesan-pesan phishing, juga lewat email ya, lewat email. Phishing itu tadi upaya penipuan yang menggunakan ini akun palsu atau menggunakan nama palsu organisasi ya, nama palsu organisasi di sini. Nah, dia akan menyampaikan pesan-pesan yang mungkin kabar gembira kayak tadi ada hadiah untuk dapatkan pulsa gratis hanya mengikuti link seperti ini. Nah, itu kabar-kabar seperti itulah yang mereka gunakan membuat kita lengah mengklik sehingga informasinya bisa masuk ke dia. Nah, itu upaya penipuan itu namanya secara digital itu namanya phishing ya, phishing. Jadi kayak mancing ya, tapi mancing data kita, mancing informasi rahasia kita. Jadi dia untuk data sensitif ya, nama lengkap kita, password, kartu kredit, media elektronik ya, biasanya dia dia akan menyamar menjadi sosok yang dipercaya oleh kita. Ya, itu kemudian sebentar. Ini lebih dari 90% serangan itu mulai dari pesan phishing ya. Jadi hati-hati untuk mengklik tautan, kecuali tautan itu kita yakin bisa dipercaya. Pesan phishing itu tidak mudah disadari karena memang dibuat untuk membuat kita lengah ya, dan mungkin tampak dari teman kita atau dari saudara kita. Alamat email terlihat persis dengan alamat email yang kita ingat atau yang milik organisasi, tampak mirip, tapi penyerang akan melakukan apapun yang mereka bisa membuat email mereka tampak asli meyakinkan kayak yang BCA itu ya.
kayak yang BCA lewat WhatsApp itu tampaknya kayak yang meyakinkan tapi palsu ya. Nah, ini seperti ini ya, coba ya dapat lihat ini email. Kenapa ini email Bank Mandiri ini palsu? Coba ada yang bisa jelaskan kenapa ini palsu emailnya? Jadi kita coba mengenali dulu email yang asli dengan yang palsu. Ya, sebentar. Ya, biar email. Ya, nah ini kira-kira kenapa email ini palsu? Coba Itu L-nya diganti, I-nya diganti. Ya, Diganti betul. L ya Bu ya? Iya, betul. I-nya itu diganti L. Jadi kalau kita matanya nggak cermat, apalagi kalau kita pakai kacamata atau lupa nggak pakai kacamata ya Pak, Bu, itu kita bisa ketipu karena sepintas mirip dengan Bank Mandiri emailnya. Benar Pak, ya. Jadi ini memanfaatkan kelengahan kita, ketidaktelitian kita. Dia menggunakan email palsu seolah-olah dari Bank Mandiri ya, betul itu tadi. Jadi, nah ini kalau yang kayak begini mungkin sering ya? Dapat yang seperti ini sering, Bapak Ibu? Yang seperti ini? Ada nggak? Sering Bu, yang dapat itu iPhone itu Bu, yang aduh bahaya. Hadiah akhir tahun atau hadiah awal tahun ya Pak, tergantung kondisi. Iya Atau Bu. ini ada Pesta BRI, coba Pesta BRI, selamat Anda dapat hadiah dana BLT COVID-19, coba. Jadi ya ini palsu semua ya Bapak Ibu, palsu semua dan kita harus hati-hati ini. Ya, kita harus bisa membedakan yang asli dan yang palsu ya, yang palsu seperti pesan-pesan ini. Jadi di sini phishing itu tidak ditargetkan, tapi dia berpura-pura organisasi tertentu. Penyebarannya ada yang penyebaran phishing bertarget seperti organisasi, seperti memancing ya, memancing. Kemudian ada juga phishing yang kelas kakap yang diintai untuk dapat ikan yang gede. Mereka seperti itu istilahnya. Jadi phishing melalui surat elektronik, smishing ya, smishing lewat SMS. Kemudian ini apa ya? Ini phishing lewat telepon ya, seperti itu. Jadi istilahnya phishing aja, phishing tapi itu adalah penipuan. Terus ada lagi namanya malware ya. Adanya malware. Malware itu apa? Malware itu perangkat lunak atau software yang dibuat tujuan memasuki, merusak komputer, jaringan, server tanpa diketahui pemiliknya. Ini namanya dari malicious software. Software yang jahat, ya, software jahat. Dan ini bentuknya seperti ini ya, tautan berbahaya. Kalau kita klik tautan itu, buka lampiran di email yang berbahaya, itu malware masuk menginfeksi kita, menginfeksi hardware software kita yang ada di gawai atau di desktop dan laptop kita. Malware, virus, trojan itu adalah mereka membuat istilahnya backdoor, rute rahasia ke komputer untuk digunakan nanti merusak, menginstal perangkat mata-mata tadi yang Mas ini Nubi cerita perangkat mata-mata untuk mengakses ya. Ya, itu perangkat mata-mata spyware mengakses informasi pribadi atau nanti dia minta tebusan Bapak Ibu. Minta tebusan data ke kita. Kalau enggak nanti video kita dia sebarluaskan. Aduh, emang yang punya video kita ya. Kita punya video ya Mas Nubi, tapi video di pantai mungkin waktu itu. Ini kalau mencegah malware ini Bu harus sering-sering ini apa namanya antivirus itu dibersihkan nanti kan di webnya, di perangkatnya harus sering-sering dibersihkan. Iya harus sering dan updating antivirus itu wajib jangan lupa tidak hanya di laptop atau di desktop tapi di gawai kita, di HP kita. Kita kadang suka lupa di HP tidak install untuk otomatis updating antivirus.
Padahal di HP kita itu ada sejuta informasi ya, ada foto, ada video, ada macam-macam. Nah, ini istilah yang digunakan, malware itu apa, virus itu apa, virus itu kayak penyakit dalam tubuh manusia ya, kayak COVID-19 itu nih virus, tapi dia mereplikasi di dalam jaringan internet, jaringan kita, ya, jaringan gawai ya, dan desktop kita berada. Ada juga cacing atau worm, aplikasi menyebar diri melalui koneksi jaringan. Ada juga Trojan menyamar, ya, contoh sebagai screensaver. Dia menyebabkan kerusakan di belakang layar. Serangan man in the middle, mengubah detail bank atau nomor telepon Anda. Nah, ini yang tadi yang serangan man in the middle, dia mengubah detail bank atau nomor telepon sehingga kita dibobol. Ada juga yang ransomware, minta tebusan. Ya, dia minta tebusan ke korban. Ya, seperti itu. Nah, ini contohnya seperti apa? Kalau malware itu atau worm, contohnya adworm, code red, love letter. Jadi love letter di sini bukan surat cinta Bapak Ibu, tapi penyakit ya, Pak, malware yang kita harus hindari. Ya, code red juga sama, Trojan, mungkin pernah dengar, zombie Trojan, red, ini semua adalah jenis malware Trojan. Kemudian virus ada spyware dan ada adware. Ada ransomware yang terkenal di Indonesia itu kasus WannaCry. WannaCry itu pernah terjadi di Indonesia tahun lalu ya, kalau nggak salah, atau 2 tahun yang lalu, saya lupa. Tapi itu dia meminta tebusan ke sejumlah organisasi, bahkan ke perguruan tinggi di Indonesia. Ya, itu datanya dibobol oleh malware. Nah, ini Kaspersky mungkin sudah kenal, Kaspersky itu kayak antivirus ya. Antivirus, nah perusahaan ini sadar penuh setelah insiden WannaCry 3 tahun lalu, itu banyak dieksploitasi, semakin dieksploitasi UMKM. Ya, dan ini semakin merugikan ya si ransomware WannaCry ini. Karena banyak sekali pengguna UMKM yang terinfeksi. Ya, seperti itu. Ya, kalau ini smishing dan phishing merupakan modus penyerang nomor 1 di Indonesia. Kerugiannya sasarannya 192.000 serangan siber UMKM dengan modus rekayasa sosial ya, penipuan. Ya, kerugiannya cukup besar. Nah, ini serangan antivirus bagaimana kerjanya? Dia menciptakan virus baru dan kemudian teridentifikasi dan masuk ke perangkat lunak kita. Antivirus seperti vaksin perlu untuk dipasang ya. Ini perlu dipasang agar ini jadi penangkal bagi virus-virus yang didesain untuk mentargetkan kita. Caranya gimana? Install antivirus dan pemblokir iklan untuk perangkat mobile. Jadi perangkat dan akun selalu diperbaharui. Pastikan domain email dan situs yang Anda tuju benar, bukan gogi.com ya, tapi google.com. Kemudian harus updating informasi melalui pelatihan siber secara rutin. Nah, ini untuk antivirus, perangkat antivirusnya di GCA Toolkit ada. Itu kalau kita pakai Microsoft, itu gunakan Microsoft Defender untuk mencegah malware. Tadi kan Bapak ada yang tanya atau Ibu ada yang nanya, bagaimana kita mencegah malware? Kita selain antivirus, ini kita menggunakan antivirus Microsoft Defender, dan untuk macOS kita antivirus macOS seperti itu. Ya, ini untuk pencegahannya, pencegahan melalui menggunakan antivirus. Dan satu lagi, kadang kita kalau lagi di gawai itu banyak iklan berseliweran ya, pop up ya. Nah, ini bagaimana memblok iklan-iklan pop up itu? Kita bisa install namanya Adblock. Adblock itu alat untuk aplikasi memblokir iklan yang muncul tiba-tiba, yang pop up itu Bapak Ibu, yang pop up di HP kita, dan konten yang tidak diinginkan lainnya saat kita lagi surfing online. Jadi kita menggunakan aplikasi, ya, pemblokir, aplikasi antivirus dan pemblokir untuk apa? Untuk melawan phishing dan malware ini. Karena banyak sekali
iklan yang mengandung ini nanti ini ya. Bisa gunakan adblock ini mencegah iklan-iklan yang muncul pop-up yang berbahaya untuk kita. Nah, ini itu cara pertama kita gunakan update antivirus, install antivirus, kemudian kita gunakan adblock untuk mencegah iklan-iklan yang mengganggu dan palsu. Kemudian yang ketiga, kita tidak yakin kayak tadi URL yang ditautan itu asli atau enggak kan di WA ya. Di WA grup suka banyak di-share pemberian BLT untuk UMKM atau ada vaksin gratis untuk UMKM misalnya seperti itu. Terus ada tautan. Nah, itu asli atau tidak? Kita cara mengeceknya seperti ini Bapak Ibu. Buka program Microsoft Word atau sejenisnya, blok tulisannya ya. Jadi di blok tulisan yang tautan itu, tapi jangan diklik tautannya ya, di blok aja. Copy, kemudian paste di Microsoft Word, ganti fontnya menjadi Times New Roman, perbesar hingga 30 atau lebih, sehingga bisa membedakan karakternya I, L, I kecil, L kecil, atau angka 1. Kenapa harus seperti ini? Karena kita mau memastikan nomornya asli atau palsu, websitenya asli atau palsu ya. Jadi kita coba membukanya dan coba melihatnya apakah asli atau palsu ya. Jadi ini kayak ada absenseminar.com, ini apakah benar ini situsnya asli atau enggak. Nah, kita bisa dicek nanti di Google ya, setelah kita searching di google.com, setelah buka huruf besar dengan besar link tersebut websitenya asli atau tidak, atau emailnya asli atau tidak. Seperti itu. Jadi kita jangan mengklik email atau tautan itu, tapi kita cek dulu ininya benar atau tidak tulisannya atau emailnya dan lain sebagainya. Nah, ini aplikasi yang digunakan untuk DNS itu Quad9, alat pencegah komputer atau perangkat Anda terhubung ke situs malware atau phishing. Jadi bagaimana kita mencegah agar kita tidak masuk ke situs yang berbahaya? Kita install namanya Quad9. Dan ada juga aplikasi Quad9 untuk Android. Jadi ini untuk di laptop atau di desktop, yang ini untuk di Android. Jadi sekali lagi, karena kita berhubungan dengan penyakit-penyakit digital, maka obat-obatnya itu aplikasi digital juga ya. Obatnya itu aplikasi digital juga. Jadi aplikasi lawan aplikasi ya, kayaknya seperti itu. Tapi memang ini harus dilakukan karena tidak ada cara lain selain kita updating. Dan ini kita suka dapat telepon ya. Kadang telepon orang tidak dikenal, tiba-tiba kita kehipnotis, ya, memberikan PIN kita dan lain sebagainya. Sebelum kita kena jadi korban hipnotis, kita ambil apps namanya Get Contact. Dengan Get Contact ini kita bisa tahu, bisa mengelola siapa yang menelpon kita. Jadi kita dapat caller ID-nya ya. Dapat caller ID-nya. Ini mencegah phishing dan malware sekali lagi Bapak Ibu untuk menjaga jangan sampai kita ditelepon oleh orang-orang yang berniat jahat. Nah, ini tambahan lagi ya dengan aplikasi ya, dengan aplikasi tersebut, aplikasi yang tadi kita bisa melihat ya Get Contact ini, kita bisa melihat misalnya kita dapat WA nih, ada panggilan interview ya oleh PT ini, silahkan Bapak klik kemudian membawa surat lamaran kerja dan lain sebagainya. Tapi ini adalah palsu Bapak Ibu, taunya di mana palsu? Yang memberi nomor ini ya, nomor ini adalah nomor palsu. Dia adalah Adelia yang dia adalah penipuan ya, bloker penipu. Nyesel apply, penipu. Nah ini, nanti ini semua keluar. Manakala kita mendapatkan ini, memasang apps ini ya Bapak Ibu. Kalau kita pasang apps ini, insya Allah kita bisa tahu yang memberikan WA ini siapa. Dan apakah dia termasuk penipu atau tidak. Karena ada penandanya Bapak Ibu. Ya, jadi aplikasi itu gunanya untuk mencegah secara proaktif ya, proaktif.
Jadi tadi ya kita periksa antivirus, pemblokir iklan, masuk ke toolkit BCA dan pasang ya get contact ya. Get contact, laporkan nomor spam penipuan ke get contact juga. Nanti itu memang ada pelaporan dari seluruh dunia. Ya, kayak gitu dan ini semua gratis ya. Pemasangan ini semua adalah gratis tapi harus kunjungi lewat toolkit GCA. Ada pertanyaan dulu sampai di sini? Bapak Ibu, silahkan. Itu Apakah ada? ya aplikasi-aplikasi yang disebut obat atau penyakitnya, terutama yang obat itu ada yang sebagian berbayar nggak, Bu? Ini lewat enggak itu gratis. Sebentar saya share lagi. Itu gratis tapi harus masuk lewat GCA Toolkit ya Bapak. Oh, itu gratis get contact, kemudian yang ini ya ada adblock ya, adblock, get contact ini gratis. Itu bisa ya di sini ya, pasang dan laporkan ini semua ya melalui toolkit GCA. Segera pasang antivirus dan pemblokir iklan. Iya, gratis. Seperti itu ya, Pak. Jadi apa keuntungan toolkitnya itu kita banyak apps. Kita menggunakan apps lagi untuk melindungi data kita. Seperti itu. Ya sama-sama. Jadi adblock ya, ada adblock juga buat ngeblok iklan-iklan. Terus tadi ada yang DNS itu, DNS agar tidak masuk ke situs yang ternyata jahat. Ya seperti itu kita bisa seperti itu. Mungkin udah